Dan emang targetnya adalah Wilfried Zaha yang udah dari Februari lalu dia emang udah bilang dia nggak mau ikut lagi taking the knee gitu Hmm, sebelum hmm, hmm, pertandingan. hmm, hmm. Karena menurut dia itu gesture kosong gitu loh. Dan dia membuktikan argumennya, membuktikan pendiriannya benar bahwa ya dia cuma tinggal harus lihat DM-DM aja. Welcome to Talk Podcast. Let's Talk Now bersama gua Andri dan gua kedatangan seorang guest. Ini sebenarnya baru aja kita recording sama dia, seorang fans Newcastle yang lagi senang-senangnya dan kemarin gue liat dia lagi safari tour diundang dari podcast ke TV Ke podcast. ngebahas tentang Newcastle United yang baru dibeli. Apa kabar Bro Yoi. Firsi Idris? Baik, Bung Andri, apa kabar? Apa kabar? Kayaknya Baik. baru ngobrol ya, Iya, kita berapa baru minggu ngobrol. lalu ya. Iya, sebenarnya Yoi. tuh pas kita recording tuh bener-bener kurang dua hari kemudian tahu tuh Newcastle diambil ahli. Wah, gue bilang ini kita Yoi. rekamannya kecepatan nih gue bilang nih. Itu sebelum apa sesudah ya? Kita rekaman sebelum Lupa gue. Newcastle, Rekaman sebelum ya? iya Oke, Newcastle-nya diambil ahlinya sesudah sekitar sesudah ya. dua hari kemudian setelah kita recording Hmm. deh. I see, I see, Iya, I gue see, I soalnya see. sempet Tapi udah mulai ada berita-beritanya kan, jadi udah iya. optimismenya udah Iya, dikit-dikit iya. ada Cuman kan kayaknya ya. akhirnya kan finalnya setelah kita recording tuh. Finalnya setelah Iya, recording ya, ya. iya. Gue Betul, sampai betul, gue betul. sempet lihat tuh lu post Instastory lu sampai nangis terharu anjir gue bilang ini ini bener-bener stress release banget nih gue bilang nih. Sedih soalnya, emang beneran sih. Beneran stress release banget waktu itu sih. Dan ya Iya. akhirnya pas lah, senang banget lah. Timingnya itu juga, Hmm, ya setelah sekian lama bersama Mike Ashley akhirnya cabut, happy iya. banget. Iya, 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 iya. Dan akhirnya ini ya, Uh, Newcastle masuk headline di mana-mana ya, setelah Ya, sekian lama ya. betul. Setelah sekian lama akhirnya ditulis orang lagi. Jadi sumber ini rumor transfer biasanya nggak pernah masuk tuh rumor-rumor transfer gitu. Iya, betul, betul. Iya. Biasanya biasanya biasa gembel banget kayak udah Hmm, bursa transfer tuh udah nggak ada deh Newcastle. hmm. Tapi ya bro, in case nih, Eh, karena kan Newcastle sebenarnya posisi lagi nggak bagus ya. Terus Steve Bruce kan juga baru ya, cabut. Jadi kan bisa dibilang ya. pas per hari ini kita recording Hmm, belum ada ini ya hmm. head coach atau manajer Pelatih, yang ya ya, pelatih yang ini ya pelatih tetapnya ya. yang masuk. Hmm, Gue berpikir gini, amit-amit nih akhirnya Newcastle ternyata tidak hmm. bisa bertahan di Premier League dengan dana segede Ya, itu mereka harus turun di First Division again, ya. ya kan? Dalam waktu Hmm. berapa tahun untuk ketiga kalinya. Itu rasanya gimana Ya, tuh untuk nanti kalau ketiga misalnya kalinya. kayak gitu tuh? Gak apa-apa karena Hmm. apa ya, ya kan udah dua kali kan, tadi lu bilang ini ketiga kalinya, ya udah dua kali sebelumnya tuh kan selama Hmm. 10 tahun terakhir udah kejadian gitu. Dan gue nggak, ketika itu ya sedih, cuman ya udahlah, berusaha balik lagi. Sekarang nggak ada bedanya. Hmm. No, sekarang berbeda banget justru. Kalaupun sekarang harus degradasi, Hmm. mereka berusaha balik tanpa Mike Ashley gitu loh. Itu Hmm. yang membuat semua jadi beda gitu. Mau mau Newcastle main di Championship nggak masalah, nggak apa-apa. Optimisme itu tetap ada. Pasti gue yakin di Newcastle juga ada 50.000 penonton tiap minggunya. Hmm. Hmm. Bahkan pertandingan-pertandingan medio pekan, gue yakin stadion akan tetap penuh. Karena yang mereka dukung itu klubnya, bukan ininya, bukan pemiliknya gitu loh. Dan kalaupun emang harus degradasi lagi, ya ya udah, apalagi dengan kondisi keuangan sehat Newcastle, terus dengan parachute payment dan lain-lain, Hmm. ya kalaupun emang harus degradasi, modalnya untuk balik kali ini besar. Dan ingat, Newcastle setiap kali mereka degradasi, musim berikutnya mereka balik ke Premier League sebagai juara Championship. Hmm. 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 Jadi udah ada track record itulah. Hmm. Hmm. Benar, benar, benar. Itu Ya, tapi jadinya. mungkin Nggak, jadi masalahnya, nggak khawatir. Hmm. tapi mungkin masalahnya gini kali Degradasi ya ya. degradasi lah. Kalau misalnya sampai Hmm. degradasi ini takutnya mau narik pemain-pemain bintang udah pasti susah karena kan pemain bintang Ya, udah pasti nggak mau dong main di divisi benar. yang bukan Premier League, Bawah. divisi bawah. Ya, ketakutan tim-tim degradasi kan biasanya pemain-pemain bintang mereka kan dicomotin ya, Mm, dicomotin tim-tim lain gitu loh. mm, Tapi kalau sekarang kan Newcastle berada dalam proyek yang sangat-sangat seksi gitu loh. Jadi kayak tadinya udah takut Saint Maximin pergi, kalau Wilson cabut,
gue bilang Saint Maximin udah menjalin relasi yang bagus dengan fans dan dengan kota Newcastle kok. Dia Hmm. pasti, gue bilang kalaupun degradasi dia bertahan gitu. Hmm. Dia bisa jadi the new face of Newcastle United gitu loh. Jadi dia pasti, gue bilang ya itu ketakutan dulu kan, pas degradasi pemain-pemain kayak Gini Wijnaldum, kayak dulu si Musa Sissoko gitu-gitu kan diambilin tuh, dipretelin Hmm. timnya. Hmm. Hmm. Sekarang nggak ada ketakutan itu, ya biarin aja pemain-pemain pergi. Pemain-pemain yang sekarang juga udah harus diganti, kalau gue bilang malah makin bagus kalau mereka degradasi Iya sih. gitu. Isinya tuh gimana ya Newcastle? Mm-mm. Aduh. Ya mungkin yang bisa diharapin paling Callum Wilson, ya kayak bener Iya benar, kalau kata lu. Wilson. Peter Beardsley tuh yang kayak baju lo juga bagus tuh. Peter Beardsley kalau mau dilepas bajunya boleh lihat-lihat. Itu baju tahun berapa tuh? Buset masih Itu kayaknya 93 sih. iya sembilan iya tiga 94 itu iya kalau nggak baju salah ya away. masih asik Mm-mm. itu Iya, aparelnya. betul. Gila. Itu sebelum Beardsley cabut, kan dia Mm. cabut pergi lagi. Apa itu pas musim dia balik ya? Gue lupa deh. Saya singkat gue kayak musim dia balik deh. Iya musim dia Musim dia balik. balik ya, Mm. setahun sebelum dia itu ya, sebelum Shearer datang. Mm. Kurang lebih ya. Gue juga Keren gue, tuh itu. gue juga gue juga Eh, gue juga lupa sih. Ya tapi terakhir kali gue tuh. dengar berita lagi ngincer Unai Emery ya buat jadi Wah, pelatih. Unai Emery sekarang ya banyak Mm. banget. Tiap pekan pasti ada aja yang dikaitin Iya. pemain-pemain. Eden Hazard lah, Mm. Dembele lah, ngapain sih pemain-pemain kaca gitu dibeli sama Newcastle, nggak jelas banget. Iya, gampang cedera ya, benar-benar. Rumor sih, agen-agen kan pasti pada circling untuk mendapatkan, memberikan kliennya pekerjaan kan. Betul, betul. Jadi wajar lah rumor-rumor gitu. Hmm. Ya, moga-moga inilah Gitu. ya buat Newcastle ada ya kayak yang seperti pernah kita bahas ada sebuah titik cerah lagi Hmm, lah. Ya ini kan baru proses betul. awal lah Ada ya harapan. take over ini kan. Ya, Tapi kan untuk betul kedepannya ya banget. tim bola itu kan jangka panjang ya, nggak bisa instan kan. Betul banget, betul, betul, betul. Mhm. Sama sekali nggak bisa instan. Mm-mm. Benar. Nah, ada yang menarik nih. Jadi hari ini kita Hmm, rekaman malam. Tadi pagi kita dapat berita ya, Wilfried Zaha dia iya. share di IG story dia, IG story-nya. ada yang DM dia. Gue nggak akan tampilin di sini karena gue takutnya kalau gue tampilin terkena dolar kuning di YouTube. Nggak usah lah, iya. Nggak usah ngasih panggung lah. Iya. Tapi gini, menurut gue Ya. ini gimana ya? Jadi ada orang nge-DM Wilfried Sahab, dia message-nya Hmm, begini. Dia ngetik black enter, black ya. enter lagi, lalu ngetik bangsat, enter lagi, lalu dia ngetik Iya. baby. Gue nggak tahu nih, mungkin maksudnya babi kali Itu ya, tapi dia ngetik typo kali. iya, Iya. baby. Iya. Autocorrect. Lalu dia ngetik lagi Hmm. pig, artinya babi. Hmm. Ke Wilfried Zaha yang tentu saja Iya. kalau kita membaca dari DM yang dia kasih ke Zaha Mm-mm. ini ya bisa dibilang kita tahu lah dari negara mana dia berasal. Bukan orang Malaysia ya? Orang Malaysia apa orang Singapura gitu bukan ya? I don't know, tapi Berharap iya, aja. I don't know, tapi Nggak sih kayaknya. sepertinya sih mengarah ke netizen 62 plus Iya. 62 sih ini mah nggak jauh-jauh lagi nih. Iya, Dan benar. ini kalau Betul kita lihat sekali. timelinenya ini terjadi setelah ini ya City kalah 0-2 di Ya, ini ya lawan Crystal kandang Palace ya. lawan Palace. Lawan Ya, Palace. betul. Hmm. Nah, lu yang sebagai orang yang pernah kerja di City, gue yakin lu pasti dapat lah berita-berita tentang ini orang siapa sih sebenarnya gini dan what's happened sih sebenarnya. Iya, iya. Enggak ya, udah beberapa akun udah mulai, biasa ya, netizen kan udah mulai Hmm. spill siapa namanya, siapa pekerjaannya dan lain-lain. Hmm. Ya masih belum ada laporan, belum ada apa ya, konfirmasi dan lain-lain lebih sih. Tapi Hmm. indikasi dia itu siapa udah ada, udah mulai ramai di media sosial juga. Ya gue lihatnya juga
menyesali banget dan emang targetnya adalah Wilfried Zaha yang udah dari Februari lalu dia emang udah bilang dia nggak mau ikut lagi taking the knee gitu Hmm, sebelum hmm, hmm, pertandingan hmm, hmm, karena menurut dia itu gesture kosong gitu loh dan dia membuktikan argumennya membuktikan pendiriannya benar bahwa ya dia cuma tinggal harus lihat DM aja gitu hmm, untuk membuktikan bahwa gestur taking the knee itu emang bener-bener nggak ada artinya gitu untuk banyak fans gitu loh dan hmm, makanya dia udah dari 10 bulan terakhir 9 bulan terakhir dia nggak mau lagi terlibat gitu hmm, ya untungnya kan ada bukan untungnya maksudnya kan ada beberapa hmm, DM yang dia bagi-bagi kan jadi emang masalah ini tuh bukan masalah hanya di plus 62 sih di negara-negara lain juga ada karena kalau kita lihat nama-nama yang ngasih yang dia tampilin yang hmm, 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 menyerang dia secara rasial kan juga ada dari negara-negara lain tuh hmm, hmm, ya it's a problem yang bukan hanya ada di Indonesia sih di Inggris hmm, sendiri hmm, luar biasa susahnya melawan rasisme orang-orang taking the knee aja di langsung kan sama supporter kan hmm, hmm. sama beberapa lah supporter tapi sayangnya dalam kasus Indonesia ini ya kita kan emang beberapa bulan terakhir kan gue terlibat dalam inilah gerakan nasional literasi digital gitu kan ya intinya untuk Hmm. membantu memberi apa ya istilahnya kesadaran ataupun untuk mendorong kebaikan dalam literasi digital gitu karena nggak cukup saja kita sebagai warganet punya internet ya internet kita masih paling lamban sih di Asia Hmm, cuman hmm, hmm, kita kan udah penetrasi internetnya udah lumayan besar sekarang berbanding jumlah populasi, tapi itu nggak akan ada artinya kalau nggak hmm, dibarengi oleh kecakapan warganya dalam menggunakan teknologi tersebut gitu. Dan sekarang ya selama 4 bulan, 3 bulan terakhir terlibat dalam gerakan nasional literasi digital itu dan sekarang melihat seorang warga plus 62 yang memang terkenal akan ketidaksopanannya ya hmm, hmm, hmm. di In- media sosial di internet karena studi Microsoft juga nunjukin kan kita itu warga 62 adalah negara dengan populasi internet yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Bener, bener. Dan itu sangat-sangat terlihat dalam kasus ini gitu ya emang gampang banget buat orang-orang untuk ngetik sesuatu dengan jari jemari mereka ujaran kebencian diskriminasi soal ras soal politik soal agama itu kan Hmm, topik-topik yang kalau menurut studi Microsoft itu tuh adalah topik-topik yang paling mengundang reaksi tidak sopan gitu. Jadi emang sekarang ini kita bisa melihat banget contohnya dan sangat-sangat menyesali lah hal ini bisa terjadi gitu hmm. sih. Hmm. Cuman ya bro, kalau gue lihat ya orang-orang yang modelannya kayak Hmm. begini ya, tapi gua nih ya, gua bisa ngebayangin nih, kalau misal ketemu orangnya bentukannya kayak gimana, ya mungkin juga Ya, kerjaannya kayak gimana, hidupnya kayak gimana, kira-kira ya, bisa kebayang lah orang-orangnya akan seperti apa gitu. Dan kalau misalnya orangnya ketemu, orangnya kita hmm. samperin, ya kan, pasti dia akan nangis-nangis minta Ya, maaf bro. ya benar-benar. Itu kan Ini udah. ada orang-orang yang udah mulai nyari-nyari ya Hmm, identitasnya siapa karena yang bikin malu, yang merasa malu kan hmm, hmm, pasti fans Manchester City di Indonesia, tapi juga ada hmm, fans-fans lain yang juga merasa malu ya. hmm, Dalam hal ini gue juga merasa kasih salut lah kepada Manchester City Supporters Club Indonesia ya yang hmm, dengan cepat mengutuk tindakannya, mengutuk rasialisme, mengajak untuk menjadi supporter yang positif, hmm, untuk menjadi supporter yang tidak asal ngomong lah, tidak asal cuap-cuap di media sosial hmm, dan mereka dengan cepat mencari tahu apakah orang ini anggota salah satu chapter mereka sampai tadi malam sejauh penyelidikan mereka sih itu tanggal 1 hari Senin ini jadi ya Senin dini hmm, hari memang tidak hmm, ada indikasi orang itu anggota dari MCSC hmm, I
sejauh tadi malam ya penyelidikan, dan ya gue appreciate statement mereka, meluruskan, mereka bahkan minta maaf langsung ke Zaha, mereka nge-tweet, mereka juga tag di Instastory. Teman-teman gue di Manchester City Hmm. Indonesia juga Hmm. di Hmm. MCCI juga malu banget gitu loh, malu banget karena namanya City ke bawah. Udah gitu kan setelah kejadian itu, lo kalau lihat profil pic-nya ketika ketika screenshot itu dibagikan sama Zaha Hmm. dengan profil pic orangnya itu setelah kejadian kan beda tuh. Jadi Hmm. yang Betul. pertama adalah kelihatan sedikit kayak dia lagi pakai baju City, Hmm. lagi kayak nobar apa gimana. Terus berikutnya pakai logo klub, ya kan Hmm. kayak gitu pakai logo klub ya. Maksudnya sedih aja gitu loh, bawa-bawa klub kalau mau kayak gitu kan itu tindakan personal lah. Masa ganti profile pic-nya pakai profile logo klub lagi Hmm. dicariin orang segitu banyak gitu, dan ada aja Hmm. orang yang udah Hmm. nemu diduganya adalah ASN, diduganya sempat jadi guru honorer, dan Hmm. ternyata ya diduganya juga ternyata dia adalah lulusan universitas universitas gitu loh. Maksud gua Hmm. Hmm. ya lulusan universitas di Indonesia tuh berapa persen populasi gitu, kalau dibandingin S1 itu tuh mungkin hanya cuman kurang dari 50% populasi gitu loh. Maksudnya sayang banget, soalnya orang-orang kayak gitu tuh orang-orang yang Hmm. bisa, apalagi kalau benar dia guru honorer, dan apalagi kalau dia benar ASN ya, Hmm. seharusnya orang-orang itu kan menjadi contoh gitu loh untuk banyak orang lain gitu loh. Maksud gue, aduh, Hmm. sangat disayangkan banget gitu. Hmm. Tapi di satu sisi ya gue salut juga sama teman-teman di Manchester City Supporters Club Indonesia yang Hmm. langsung mengeluarkan statement mengutuk keras aksi itu, dan mereka mengadakan investigasi, dan ya terutama mengajak para fans untuk menjadi fans yang positif gitu. Itu gue Hmm. senang banget pesannya. Hmm. Hmm. Iya. Hmm. Tapi gimana ya? Ini orang nih karena Ya, satu ini orang doang nih akhirnya membuat satu iya komunitas pastilah, yang minta benar. maaf on behalf ya Iya orang benar. Indonesia segala macam gitu loh. Tapi Iya itu tetap dia. aja gue nggak habis pikir sama orang-orang kayak begini nih. Mereka yang kalau gue lihat ya, mereka berpikir dengan mereka di sosial Hmm. media, mereka di internet, mereka pikir kalau Iya, kayak begini-begini nih bebas. nggak bebas. Kalau gue ngatain Ya, orang nggak akan ketahuan, jadi ya udah gue bebas, bebas aja. Tapi ya, padahal dengan lu connect di sosial media, dengan lu pakai ya. smartphone, sebenarnya tuh lu malah akan jadi lebih Nah, gampang dilacak kok gak? dilacak benar. Apalagi dia melakukannya bukan dari akun anonim ya. Dia melakukannya Iya. dari akun utama yang punya 1.000 followers gitu. Hmm. Ya, maybe dia ya itu tiap kali juga di Gerakan Nasional Literasi Digital kita kan juga berbicara soal etika digital, bijak dalam kolom komentar, itu dibahas Hmm. bener-bener gitu loh. Dan Hmm. emang paling males sebenarnya kalau ngasih contoh-contoh kejadian kayak gini, karena ada aja yang muncul gitu loh. Bullying, cyberbullying, Hmm. perundungan cyber Hmm. itu salah satu masalah terbesar gitu di Indonesia. Dan ya mungkin dia melakukan itu dengan harapan bahwa he or she gitu bakal get Hmm. away with it gitu kan, bakal Hmm. nggak kena konsekuensi apa-apa, karena dia mungkin berpikir, oh ini DM doang, ini Hmm. belum tentu dibaca. Mungkin dia akan berpikir kayak gitu, mungkin dia akan berpikir Zaha nggak pernah baca DM dari orang nggak dikenal gitu kan ya. Cuman Hmm. I mean, Hmm. dari sekian banyak orang di dunia gitu, salah satu dari message pribadi kayak gitu dibacain dan diekspos gitu sih, gue bilang mati langka banget sih. Itu sih Iya. nggak Ini ada kan muka ini lagi sih, pasti masuk ke gila. request message kan, nggak masuk ke inbox tuh langsung gitu. Iya, iya, iya. Iya Maksud kan? gue, iya. Ya, Hmm. gue aja yang bukan siapa-siapa, males. Kadang gue Hmm. bacain request message gitu kan. Kadang numpuk Hmm. berapa lama gitu. Hmm. Hmm. Ya, tapi Zaha, ya mungkin dia karena dia punya poinnya itu kan. Dia punya poin yang membuktikan bahwa Hmm. gesture taking the knee sebelum pertandingan tuh kosong gitu kalau nggak ada tindakan apa-apa gitu. Hmm. Hmm. Nah, ya makanya itu mungkin dia ngerasa dia bisa, si oknum ini bisa bertindak seenaknya, bisa ngomong seenaknya gitu. Makanya ya gue ya menyayangkan, dan paling benci lah gue orang-orang kayak gitu. Mereka apa ya, Hmm. mungkin orang-orang kayak gini tuh belum pernah merasakan jadi apa ya, jadi minoritas gitu loh di negara tertentu atau di lingkungan tertentu gitu. Karena Hmm. kalau orang-orang yang pernah menjadi minoritas di
lingkungan atau negara tempat tinggal tertentu pasti akan menghargai perbedaan kok gitu. Hmm. Kayak gue di Inggris Hmm. dulu juga gue ngerti kok gimana rasanya jadi minoritas, gimana rasanya diliatin setiap di jalan, gimana rasanya Hmm. Hmm. didatengin, yang mungkin kadang disamperin dibilang chinks gitu, chinks kan kayak sebutan untuk orang Chinese gitu kan ya, walaupun Hmm. karena gue nggak Chinese jadi gue nggak ini aja, gue diemin aja. Hmm. Tapi ya gue ngerti gitu rasanya untuk menjadi minority gitu ya, orang-orang yang mungkin pernah merasakan perasaan tinggal di merantau, yang pernah tinggal di negara Hmm. berbeda pasti mengerti kok rasisme, rasialisme itu sangat tidak enak. Tapi balik lagi ya, masalah ini memang di banyak negara gitu, bukan hanya di Hmm. Indonesia saja, di Inggris dan di banyak negara lain juga masalahnya sama gitu. Hmm. Hmm. Gitu sih. Emang di Inggris separah apa sih, bro? Hmm. Buat lu kan mungkin tadi kan lu juga Ya, bilang lu pernah mm, lu kan memang pernah kuliah di sana, lu pernah kerja di sana. Memang ya, separah apa sih kalau ya, di Inggris itu? ya. In general tentu ada kalanya ya ketika eh, tin- eh, tindakan rasialisme itu terjadi ke orang-orang gitu. Kayak temen gue orang-orang Chinese Hmm. beberapa kali kena Hmm. gitu. Hmm. Tindakan yang nggak menyenangkan gitu ke mereka gitu. Walaupun emang mostly memang kebanyakan orang di sana welcoming terhadap pendatang, tapi kan Hmm. chauvinisme, ketakutan terhadap pendatang itu kan menjadi salah satu senjata dalam gerakan Brexit kan. Maksudnya sejak Hmm. 2016 sampai sekarang kan itu bahwa foreigner mengambil pekerjaan orang lokal, Hmm. bahwa Hmm. para pendatang ini mengambil kesempatan-kesempatan yang dipunyai warga setempat. Mereka dianggap hmm, apa ya, datang untuk hanya minta suaka Hmm. atau hanya untuk bermukim tanpa memberikan balik kepada komunitas, kan sebenarnya anggapan-anggapan salah kan, Hmm. seperti itu. Tapi ya, isu itu jadi salah satu gorengan utama juga lah di Brexit England sekarang ini, kemarin ya, Hmm. sebelum semenjak mereka memutuskan keluar dari Uni Eropa gitu. Ya kalau gue bilang gitu sih, maksudnya ya kalau lu pernah merasakan bagaimana rasanya jadi minoritas, pasti lu nggak akan memperlakukan hal-hal seperti itu, diskriminasi Hmm. atau Hmm. rasialisme dan lain-lain gitu, karena ngerti banget gitu. Apalagi ya itu tadi balik lagi, Zahaja merasa bahwa dia udah jengah kok, dia udah malas lah gue ngapain kayak gini terus, nggak ada tindakan ketaranya, nggak ada tindakan yang Hmm. solidnya gitu. Hmm. Apa ya, itu poinnya dia terbukti benar sekarang ini, sayangnya sih. Iya, sebenarnya Iya. kalau kita bandingin sama di negara kita ya, ternyata di Eropa sebenarnya Mm. yang kayak begitu-begitu cuman jadi sesuatu yang simbolik doang. Iya, taking the knee. Ya kayak taking the it's just, Iya, 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 ya kan? Atau mungkin benar. Padahal say no to racism, ada kan selalu tuh dibawa-bawa iya, kemana-mana. ya pasti ada satu dua idiot di luar sana lah yang pasti Hmm. masih tetap menganggap bahwa hal-hal kayak gitu hal yang normal gitu. Hmm. Ah, ya suatu usaha yang pastinya perlu effort masih jauh-jauh lebih keras ya. Ya ini menarik sih karena Hmm. Hmm. sekarang di beberapa akun di media sosial juga mengingatkan gitu. Dulu pernah ada orang Singapura juga yang pernah melakukan ancaman online, hinaan online gitu terhadap Hmm. pemain di Liga Inggris gitu, dan dia bisa ditangkap gitu loh. Hmm. Hmm. Dia bisa ditangkap gitu. Nah, sekarang kita lihat siapakah hal ini bisa terjadi juga kepada oknum yang kemarin melancarkan hinaan itu gitu loh. Hmm. Hmm. Kan ya, ya kita tunggu aja sih ke depannya. I don't know, mungkin kalau bisa ditangkap mungkin itu akan menjadi presiden tersendiri gitu yang akhirnya bikin orang-orang takut. Tapi masalah online abuse kan ini udah dari apa ya, udah dari bertahun-tahun gitu menjadi masalah bagi para Hmm. Hmm. pemain di Liga Inggris. Bahkan salah satu pemain tuh Watford apa ya, Christian Kabasele itu pernah bilang kalau Hmm.
ada orang mengunggah rekaman cuplikan video pertandingan, Instagram, Twitter langsung bisa ngeblok gitu. Nah, kenapa mereka nggak bisa lakukan hal sama dengan konten-konten rasialis gitu kan? Hmm, hmm, Ya, dia bertanya seperti itu, which is ya benar juga. Prioritasnya di mana sekarang nih Facebook sebagai pemilik Instagram? betul. Gitu sih. Bener, bener, bener. Lu setuju gak dengan kalau misalnya ini ada orang yang ngata-ngatain orang? Ya gini lah ya, paling gampang kalau yang Hmm. berhubungan atau ngata-ngatainnya suku agama dan ras lah ya, kayak rasial yang Hmm. diterima sah gini. Orang-orang Ya, kayak gini nih ditangkap, dikasih hukuman. ya iya, seharusnya biar jerak. Iya, tapi Ya nggak usah, kalau itu jangan dilakukan, penyuluhan. bro, Hmm. tapi kalau itu dilakukan dan memang nanti Hmm. misalnya let's say ini ada undang-undangnya, ada hukumnya, itu penjara bisa penuh, bro. Iya Ya kan? bagus, bagus banget. Heeh. Penjara terpenuh isinya bisa 90% karena kenapa? Lu kenapa masuk penjara? Gue habis ngatain si ini nih di internet, gue Nah, iya, ngatain dia iya ini, benar. gue menghina suku dia, gue menghina ras dia, gue menghina agama dia. Lu bisa penjara bisa penuh, Iya, bro. iya, iya, benar, benar, benar. Ya itu asal asal jangan pasal karet ya, asal udah benar didefinisikan dengan baik gitu loh, Hmm. penyerangan rasialisnya seperti apa ya. Eh, ya harus ada hukumannya lah. Sekarang dia menerima hukuman sosial udah pasti. Kalau emang Hmm. dia secinta itu sama Man City, ya Hmm. komunitasnya sendiri sekarang udah menolak dia gitu loh. Hmm. Man City setahu gue cuma ada MCSI di sini di Hmm. Indonesia, Manchester City Supporters Club Indonesia. Hmm. Acara-acara resmi sama City mereka terus yang diundang kok. Dari Hmm. dulu gue udah kenal orang-orang di Manchester City Sports Club Indonesia dan emang baik-baik gitu. Dan Man Hmm. City kan supporternya dari dulu mencoba membuktikan bahwa mereka ada ya nggak sih? Maksudnya Hmm. dari dulu kan Hmm. mereka membuktikan kalau mereka bukan fans goib lah seperti kata banyak orang gitu. Hmm. Sekarang sekalinya muncul yang kayak gini, oh gue yakin kesel sekesel-keselnya sih mereka sih. Hmm. Benar, benar. Mm-mm. Gitu sih. Aduh, tapi ini ya, Bego iya, sih emang. iya bener sih. Hmm. Dan gue juga lihatnya gini, bro, kecenderungannya apalagi di sosial media. Lu sadar gak sih Hmm. di sosial media itu tuh kita menjadi membentengi diri kita. Menaruh ruang lingkup kita itu ya ke orang-orang, ke info-info Ya. yang memang yang kita pengen aja. Kita follow orang-orang yang Oh memang iya, sependapat sama kita, yang sepemikiran sama echo kita. chamber jadinya. Iya, jadi sebuah echo chamber betul. Dan jadinya ketika ada perbedaan-perbedaan kayak begini nih, ya bener kata lu, nggak bisa lihat bro, karena mereka hanya balik Ya. lagi mengelilingi diri mereka dengan hal-hal yang mereka mau aja. Dengan topik-topik yang mereka pengen ini, Iya, ya. yang mereka pengen, yang pokoknya ya, yang gue Ya. mau ya dan gue pengen. Jadi kalau ada perbedaan ya udah, gue nggak setuju sama lu, yang ada ya jadi Blok. blok Mm-mm. atau mungkin Jadi ya mereka nggak tahu. Ya itu bahayanya berantem. media sosial, bahayanya media sosial dan bahayanya apa ya, algoritma based Hmm, connections, networking kan. hmm, hmm, Karena kayak di TikTok gitu, TikTok kan bisa baca rekam jejak kita hanya dalam 40 menit sampai 2 jam. hmm, Dia bisa tahu kita sukanya apa dan kita nggak sukanya apa gitu. Kalau kita hmm, sukanya ternyata ada seseorang sukanya konten-konten ekstremis, konspirasi teori atau ajaran-ajaran eh, ekstremisme kayak gitu, ya bisa aja seluruh konten yang ditampilin ya kayak gitu doang gitu. Karena mereka hmm, algoritma itu yang membuat mereka begitu populer gitu, yang membuat TikTok berkembang sangat-sangat dahsyatnya gitu loh di ranah media sosial. Ya gue takutnya kalau emang orang-orang yang rasis, orang-orang yang mungkin jarang terekspos dengan apa ya, ya hal-hal indah terkait multikulturalisme gitu. hmm, Mereka hanya melihat dari satu sudut pandang doang. Mereka hanya melihat dari dunia sempit mereka. Yaitu hal itu sangat bisa ditampilkan oleh TikTok gitu loh. hmm, Ya sayang, makanya gue pikir kalau orang itu benar lulusan dari universitas yang bagus gitu, kalau lihat hmm, di uh, apa detektif-detektif di media sosial gitu, sayang aja gitu karena dia seharusnya bisa berpikir kritis dan nggak ngomong seperti itu gitu loh. Dia hmm, harus bisa berpikir kritis, nggak, walaupun lu kesel tim lu kalah, itu nggak ada
bukan justification gitu untuk menyerang pribadi, menyerang ras, menyerang seseorang secara sara gitu loh. Kalaupun lu kesel tim lo kalah ya udahlah, maksudnya Hmm. cari pelampiasan lain, jangan ke media sosial gitu loh. Sayangnya kan gitu kan. Banyak orang kesel megang HP, ngetik status dan lain-lain, berantem ujung-ujungnya. Itu cari aja lah kegiatan lain apa kayak, Iya. Hmm. jangan main media sosial. Sedih, kesel sih liatnya. Dan gue kan di main media sosial di olahraga kan udah dari sidaknya Twitter udah dari 2010-an gitu ya. Hmm. Dulu ya awalnya nggak ada lah yang toksik-toksik kayak gini, semuanya bagi-bagi info oke kok, Hmm. pembicaraannya oke ya. Sekarang pergeseran dengan makin banyaknya orang yang menggunakan media sosial sih, Hmm. dan yang nggak dibarengi dengan literasi digital yang mencukupi itu tadi, beneran sih. Hmm. Hmm. Gue pernah sempet bahas sama teman gue. Waktu itu gue upload kayak di Hmm? podcast. Cuman gini, gue ada pertanyaan ke dia gini. Menurut lu, ini gue tanya ke lu juga nih. Menurut lu Hmm. nih, dulu kan kita ngerasakan di mana saat-saat Facebook dan Twitter awal-awal tuh adalah tempat yang menyenangkan ya. Ya, benar benar Iya benar. kan, tempat Hmm. menyenangkan. Lu bisa Ya, ngobrol dengan teman-teman lu. oh iya. Emang hanya connection lu aja yang, ya pokoknya memang tempat yang menyenangkan untuk berkomunikasi dah. Hmm. Tapi semenjak internet makin ke sini makin murah, smartphone makin Ya. murah, akses internet juga makin gampang didapetin. Hmm. Akhirnya kan orang-orang yang tadinya tuh tahun 2009 awal tuh yang tidak Ya. bisa mendapatkan akses internet tuh akhirnya bisa dapat akses internet kan. Dan Ya. akhirnya kita bercampur nih yang tadinya mungkin yang bisa dapat akses internetnya Hmm. kelas A dan kelas B, Ya. lo kelas C dan D masuk, ya kan. Nah, ketika kelas C dan Ya. kelas D masuk, ya, suka nggak suka terjadilah ini sebuah shifting Ya. dari behavior orang-orang yang pakai internet yang tadinya mungkin kita santai, asik-asik aja, dan kita melihat ternyata Facebook dan Yes. Twitter tidak seindah dulu lagi kan, tidak semenarik dulu Ya. lagi kan, karena sekarang yang ada ya Ya. pokoknya Ya. berita kontroversi, kontroversi Ya. dan kontroversi terus. Betul. Clickbait dan lain-lain ya. Clickbait dan lain-lain. Nah, sampai gue Hmm. sempat bikin statement kayak begini nih. Apakah mungkin sebenarnya tuh kalau untuk orang-orang ini nih biar tidak terlalu kurang ajar atau tidak punya etika Hmm. di internet tuh seperti ini terjadi lagi nih. Perlu nggak sih sebenarnya internet tuh jadi dibatasin gitu. Kayak misalnya nih si ini udah melakukan kayak gini misalnya nih ya dia melakukan bullying ya terhadap Saha gitu kan akhirnya terekspos ya udah kayak Ya. di China kan wah skor kredit lu jadi berkurang banyak lu nggak bisa akses internet udah lu pokoknya selama berapa Ya. lama lu nggak boleh akses internet terus ntar beberapa akses sosial lu juga akhirnya dibatasin karena lu melakukan sebuah Ya. kesalahan jadi ada hukumannya jelas kan Betul. ada hukumannya dan lu jadi nggak bisa ngapa-ngapain makanya bikin orang jadi takut Betul. kalau gue melakukan hal seperti ini. Menurut Hmm. lu gimana? Bisa nggak ini diterapkan di Indonesia? Ya, ya pertama sebenarnya bukan karena ini adalah ya tadi kan dibilang ada, kalau AB itu bagus nggak apa-apa, tapi habis Hmm. itu CD masuk, mulai ada sesuatu ya pergeseran kan. Sebenarnya pergeserannya juga lebih karena ketika dulu pertama Twitter masuk, Facebook masuk. Kenapa dulu indah? Karena mereka yang pertama masuk tuh adalah early adopters biasanya kan. Early adopters tuh adalah orang-orang yang open minded, ingin mencoba sesuatu yang baru. Hmm. Mereka terbuka terhadap prospek ada media sosial baru yang menyenangkan bagi mereka gitu kan. Baru Hmm. habis itu setelah udah masuk, teradopsi, semua orang makin banyak masuk, semua orang bisa masuk. Banyak kok hoax-hoax dan hoax yang soal pandemi, banyak kok yang nyebar juga orang-orang pintar gitu loh. Ada Hmm. dosen, ada Hmm. apalah yang Hmm. itu Hmm. yang Hmm. ikut menyebar. Ada kok di berita-berita. Hmm. Teman saya juga ada yang kayak gitu gitu, dan dia sebenarnya orang pintar. Hmm. Dan ini sebenarnya balik lagi ke masing-masing sih. Apalagi nih orang ini yang diduga dari Universitas di Palembang gitu. Hmm. Maksud gue kan dia seharusnya, ya itu tadi gitu loh, dia seharusnya bukan kelas CD kan, maksudnya dia Hmm. dia terdidik kan, dia kan Hmm. seharusnya bisa berpikir kritis gitu loh, mahasiswa lulusan, Hmm. apalagi kalau memang benar dia sesuai dugaan adalah guru honorer,
apalagi dia seharusnya kan adalah pemberi ilmu gitu loh. Walaupun ya kita masih belum tahu ya identitasnya Hmm. siapa ya, tapi Hmm. kita berasumsi aja seperti itu. Menurut investigasi yang lagi ramai nih di Hmm. media sosial, ya kalau seseorang bisa hukumannya adalah di-cut dari internet, kayaknya I don't know deh, karena ya ini kan masalahnya dengan Facebook kan, masalahnya dengan Zuckerberg kan, udah dari bertahun-tahun kan dia platformnya digunakan untuk hate speech, untuk Hmm. racism gitu-gitu, dan dia kan apa ya, ya di Senate Hearing Committee kan kelihatan bahwa Hmm. dia itu Hmm. sebenarnya mengedepankan profit ketimbang eh, me- melawan hal-hal kayak gitu, Hmm. ketimbang dia lebih mengutamakan profit ketimbang menghapus hate speech, menghapus diskriminasi, menghapus SARA dari platformnya gitu ya. Hmm. Masalahnya udah datang dari awal, makanya Facebook rebranding kan sekarang kan, karena udah terlalu banyak berita negatif soal dia gitu, dan ya warga Instagram itu juga salah satunya akhirnya yang mendapatkan kebebasan dari policy yang nggak dilaksanakan dengan baik dan benar gitu ya. Kalau sebenarnya mau dihapus akunnya ini, apa yang mencegah orang ini untuk bikin akun lagi gitu loh, akun Hmm. dengan nama lain, kecuali emang lu benar-benar kayak Donald Trump gitu, udah nama lu Donald Trump, nggak mungkin lu bisa didengar orang lain dengan memakai nama lain gitu. Hmm. Kalau orang-orang kayak ya orang-orang biasa gitu kan bisa aja dia bikin 2 3 akun, tetap aja kalau dia menyebarkan pesan yang sama terus kan ya bete gitu loh, gak bakal bisa diapa-apain gitu ya. Kalaupun bisa kecuali kita go full draconian, full kayak pemerintah China gitu yang tadi Hmm. kata Hmm. lo apa, ada bisa langsung ditutup Weibo-nya atau apa-apa ya yang Hmm. Hmm. terkendali centralized gitu-gitu ya, tapi kan itu Hmm. taking a dark step banget dari demokrasi gitu loh. Iya, benar. Serem juga sih. Heeh, Hmm. 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 kayak Iya. gitu sih. Gue sampai pernah ini loh, gue kepikiran apa jangan-jangan sebenarnya orang kita nih belum siap buat pakai internet, ya kan? Iya, bisa Eh, dibilang kayak gitu. Hmm. Belanja di marketplace pun pilih yang sistemnya COD, tapi nggak ngerti sistem COD itu kayak Ya, gimana. Yang ada malah kurirnya yang dikejar-kejar, benar. sampai mau Iya, digolok-golokin. kurir ya, betul. Mm-mm. Ya, nggak Nah, usah kita, orang pemerintahnya juga nggak siap pakai internet, data pribadi bocor mulu kan? Gimana kemarin keamanannya? website Badan Sibernya aja dihack. Iya, website Badan Siber aja kan hack. KPAI, data-datanya kan itu benar-benar Hmm. sangat sensitif. Mm-mm. Ya itulah, bukan hanya ya ini terlalu ya pendidik, kalau yang gue baca-baca sih emang kurikulum pendidikan yang terlalu mengedepankan hafalan-hafalan ketimbang Bener. pendekatan karakter, pendekatan untuk berpikir kritis, dan ada lagi yang gue baca tuh dari peraturan kapan ya, tahun berapa tuh yang Hmm. dibilang bahwa pendidikan soal IT kita tuh lebih ke pengoperasian alat alat Mm-mm. IT Hmm. ketimbang cara bijak dalam memakainya gitu loh. Bener. Ya itu sih makanya. Iya bener. Hmm. Iya bener, kita dari dulu diajarin untuk menghafal bro. Soal esai aja, di Iya mana lu bener. harus menuangkan pikiran lu, apa sih yang Ya. ada di otak lu, itu aja lu harus tulisannya plek-plek kayak yang lu baca di Nah buku iya yang cetak makanya. bro. Betul, 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 betul. Makanya itulah bukan bukan memahami karakter gitu, bukan bukan pelajaran karakter, tapi pelajaran menghafal. Ya jadinya kayak gini. Hmm. Mm-mm. Jadinya ya sedih, dan perlu usaha-usaha bergenerasi, generasi bergenerasi sih gue bilang sih, lebih dari satu generasi sih. Karena kalau emang orang ini benar adalah seorang pengajar, seorang tutor, ternyata dia sendiri melakukan hal kayak gitu kan, ya apa harapannya ya untuk murid-muridnya gitu loh coy. Bener Itu kan bener. parah juga itu. Jadi Gitu sebenarnya sih. tingkat pendidikan pun nggak terlalu ngefek ya untuk hal seperti ini. Iya, Mungkin ya benar. mungkin memang Dia terbuka. dia juga sebenarnya shock juga dengan internet ya, shock culture juga dengan internet sebenarnya kan. Ya, ya mungkin entah itu kenapa alasannya ya kita nggak tahu juga kan. Hmm. Ya mungkin dia
ya anything bisa lah. Makanya gue tetap pantau-pantau sih kalau ada berita terbaru sih. Kalau misalnya ada rekan supporter yang kenal atau yang Hmm. gimana gitu. Ya semoga dikasih pengertian, semoga dikasih apa ya pencerahan lah dari teman-teman supporter sendiri gitu. Iya sih, ya walaupun to be honest ya, gue pun pesimis kejadian kayak begini nggak akan keulang lagi sih. Oh iya iya benar-benar. Hmm. Pasti akan ada lagi ke depannya, nggak mungkin enggak. Pasti akan ada lagi. Iya. Nggak mungkin ini kasus yang terakhir kok menurut Nggak gue. mungkin ini kasus yang terakhir, benar. Aduh, Betul, ya. betul. Tapi gimana ya? Suram. Sampai masuk ke tadi gue sempat lihat di YouTube sampai masuk ke Sky Sports. Sky Sports ada. Iya. Iya. You Ininya imagine apa namanya screenshotnya? screenshotnya sih enggak, tapi dibahas di situ. Ah, Kalau oh si dibahas Wilfred ya. Zaha, kalau ini dapat begini begini begini. Hmm, dari Aduh, Indonesia gitu. lupa gue ada Oh dari enggak. ada ditulis kayak dari Oh Indonesia atau enggak ya. iya. Pokoknya ada deh di berita Sky Sports itu. Ya maksud gue masuk media luar Iya, TV lagi. betul betul. Betul. Aduh. Ya, cara dan gue bilang sih kemarin kan kita Hmm. juga nulis nih untuk Kompaskom dan ya, salah Mhm. satu yang paling banyak dibaca gitu loh dari hari kemarin Hmm. 23.000 lebih yang baca. Maksud gue ada atensinya gitu, ada atensinya terhadap isu ini gitu loh dan Hmm. kecamannya dari Manchester City Supporters Club Indonesia itu yang bagus lah maksudnya menghargai banget gitu. Hmm. Ya Gue ya, semoga ke depannya. gue yakin sih bro, orang-orang Hmm, seperti kita yang sebenarnya nih menghargai perbedaan, ya kan, yang hmm, gemes hmm, dengan hal-hal hmm. kayak begini. Iya, Sebenarnya ada bro, ada banyak, tapi yang orang-orang modelan kayak gini, masalahnya jauh lebih banyak dibandingin orang-orang seperti kita bro. iya, Itu PR-nya sebenarnya. iya, benar-benar. Ya betul. Ya mau gimana? Kecuali ya itu tadi balik ke jalur drakonian kayak pemerintah China itu yang bisa nutup komunikasi Hmm. warganya segampang itu gitu. Ya sampai apa batasnya nggak tahu. Kayaknya pemerintah juga nggak bakal melihat ke arah situ dulu kali masih terlalu banyak yang harus Iya, mereka benar-benar. benahi gitu. Terlalu jauh Jadi sih ya, kalau sampai ke ya situ. ini bagian dari edukasi supporter juga sih. Eh, Kalau emang banyak yang bisa lebih banyak yang bisa mengerti bahwa hal itu is not okay gitu menurut gue Hmm. ya udah di Hmm. dalam jalan yang benar gitu ya Hmm. makanya kalau lagi emosi apa-apa ya udahlah nggak usah megang HP dulu lah nggak usah nge-tweet nggak usah Instagram dan lain-lain lagi ngapain juga gitu loh ngirim-ngirim Iya. pesan kayak gitu kan aduh Bener. sekali. Kita tuh sebagai orang Indonesia tuh suka sama klub bola luar, klub bola di Eropa tuh sebenarnya nggak salah ya. Temennya maksudnya Hmm. tahu lah ya, harusnya tahu bagaimana posisi kita gitu. Kita hanya seorang fans, fans aja cukup gitu loh. Apalagi Ya, lu seorang fans yang mungkin nontonnya cuma di TV, ya kan? Atau mungkin sekarang udah nggak iya disiarin di benar. TV, sekarang kan siarannya kan di kayak di Mola atau mungkin inilah ya Iya beberapa yang ini ya benar servis-servis yang berbayar lain lah. berbayar yang lain ya kan. Dan Iya. ternyata lu nggak mampu bayar juga atau lu nggak mau bayar, lu nontonnya akhirnya dibajakan. Come on Oke, man. bajakan iya. Nih, nontonnya Kontribusinya dibajakan. apa gitu ke Kontribusinya industri? apa? Hmm, Heeh. Lalu lu dengan bangga lu mendukung tim lu beli jersinya, tapi ternyata jersinya juga iya, iya. bajakan, jersinya yang KW. Bajakan iya, Ya, iya. come on man. Hmm, There is no point akhirnya kan. Dan lu akhirnya ngatain ya, pemain lain, pemain di sana. main lu iya, iya, benar. Sedih sih, sedih, sedih. Bener banget. Mm-mm. Aduh, aduh, aduh. Tapi ya bro, jujur Hmm, gue jadi merasa agak lucu juga sih. Ini sebenarnya kan gue ngobrol sama lu seorang hmm, wartawan, jurnalis olahraga, kita jadi ngomongin tentang kelakuan orang iya. di internet jadinya. Yoi. Ya emang begitu, emang masih banyak masalah soal kecakapan Hmm. berinteraksi dalam jaringan gitu, berinteraksi daring. Ya, untuk sekedar menghargai perbedaan aja susah kan? Bener. Untuk Habis itu agree to ditambah disagree itu saya, susah, bener. Bener, bener. iya iya Gue makanya setuju. kadang orang harus
gue yang paling bener gitu loh. Lu Benar. lu siapa nggak setuju sama gue gitu loh. Kayak Mm, mereka menggampangkan banget mm, untuk memaksakan kehendaknya gitu loh. Dan kalau nggak Cara setuju, berpikir mereka, kalau nggak setuju nggak pengalaman sepaham berantem. berantem, iya makanya. Gara-gara gitu, Susah, susah sih, susah, gara-gara susah. gitu doang. Ya Hmm, anyway bro, eh ya. hari ini pas kita recording ini ya breaking newsnya adalah Spurs akhirnya memecat Nuno Espirito Santo ya, Nuno, ya betul. yang baru kerja Setelah 4 bulan, berapa? empat Empat bulan, bulan ya. empat Empat, bulan saja. 4 bulan dapat Manager of the Month, lumayan juga. Iya, ini ya bulan pertama soalnya menang Bulan terus ya. pertama, iya. Mm-mm. Menang terus. Hmm. Tapi emang, ya Nuno bukan apa ya, dia datang di saat yang salah sih. Dia udah, dia kan pilihan keberapa ya? Hmm. Baru tadinya kan udah ada Conte yang sekarang dibidik lagi, Pochettino sempat dibilang akan balik lagi, Hmm. kok si Gattuso lah, Paulo Fonseca lah, tiba-tiba gagal semua. Hmm. Tiba-tiba nama Nuno yang tadinya udah nganggur lama, tiba-tiba masuk dan dijadiin pelatih gitu loh. Jadi emang nggak cocok apa yang Spurs mau dan apa sepak bola yang si Nuno punya gitu loh. Nuno kan dari dulu maininnya counter attacking terus, Hmm. timnya defensif. Disuruh main ofensif ya dia juga bingung kali. Iya, benar. Tapi sekarang Conte katanya udah lagi di London kok, udah di London nih Iya. kayaknya Hmm. bakal berjalan cepat nih Hmm. ininya penunjukannya. Dan akan sangat lucu kalau ketika akhirnya Conte resmi ngelatih Spurs. Karena yang Hmm. kemarin digadang-gadangin digantiin Ole adalah Conte kan. Tapi Conte ya gimana ya. Ole dibelain terus soalnya. Iya, jadi walaupun Tottenham kalah itu kemarin Hmm. dibantai, tapi yang menang tetap Spurs kalau gue bilang. Iya, kalau sampai Karena Spurs yang pada dapat Conte. iya, iya karena pada ujung-ujungnya kan perlombaan mencari pelatih selanjutnya kan kalau gue bilang. Bener, bener. Iya. Dan kalau Conte yang datang ke Spurs sih gue bilang fans Spurs akan jauh lebih senang ketimbang fans MU sekarang, gue yakin sih. Iya. Hmm. Tapi lu lihat gak Yoi. sih bro, sebenarnya Ole ini terlalu, gue lihatnya terlalu di overprotected gak sih, sampai gini loh, Oh seorang iya, seorang Sir Alex sampai turun ke training ground untuk berbicara ke nyetir pemain. sendiri lagi, iya, 80 tahun. Iya, maksud gue gini loh, come on man, lu head coachnya sampai Iya, butuh head coach lu sebelumnya buat turun tangan. Jadi kan kayak iya, kesannya, wah gue nggak bisa nih, yaudah lah bapak gue yang turun tangan dibantuin. iya. Ini apa ya, mentalitas KKN sih. Heeh. Itu enggak, apa namanya, ya bukti lagi kalau Sir Alex nggak bisa, menurut gue ya nggak bisa ninggalin legasi ke tim ini gitu loh, ke tim Man United. Sama seperti nggak ada mantan pemainnya yang dia latih menjelma jadi pelatih bagus gitu loh. Ya lihat aja sederetan nama yang besar di era-era Sir Alex tapi gagal kan. Hmm. Paul Ince ya, Mark Hughes ya, mentok lah, mentok di level segitu gitu loh. Roy Bener. Keane, Steve Gary Bruce, Neville, Steve Bruce Steve juga. Bruce tuh kacau. Iya. Lihat aja Hmm. mentok-mentok di Hmm. level segitu udah nggak bisa. Dan sekarang dia mau nunjukin apa gitu. Oleh kalau ada apa-apa sekarang dia berharap Sir Alex bakal turun lagi, bakal Hmm. Hmm. nyelamatin dia lagi gitu kan, Hmm. aneh. Gue bilang ya seperti kata lo, masa harus dia yang turun lagi. Dia nggak bisa jadi ninggalin legacy dia sendiri gitu, selalu terikat dengan Sir Alex. Hmm. Ya Bener. mau gimana ya, menurut gue juga ya udah, tim sebesar Man United dengan track record melatih Cardiff sama Molde, ya kalau nama lo bukan Ole Gunnar ya lo nggak bakal bisa lah dapat job itu gitu loh, gila sih. Iya, bener. Lagian juga Iya. gini ya, bro. Yang gue lihat tuh, bro ya, kalau seorang head coach, seorang Hmm. manajer ya, lu kan sebenarnya nggak hanya lu nggak Hmm. harus punya taktik atau strategi juga kan. Lu kan juga butuh leadership kan. Karena yang Hmm. dulu kontrol itu Iya. kan nggak hanya ya satu atau dua orang doang. Lu butuh kontrol tim lu. Tim lu mau nurut gak dengan Ah, iya apa yang mau benar. lu kasih kan.
Itu yang gue liat nggak ada Ya, di Ole sih. Ole kan dari pas dia masih ya. main pun juga bukan tipikal orang yang gimana ya? Leader di Iya, lapangan yang iya, bisa berbicara. Ya, tapi leader-leadernya Man U juga jadinya apa sekarang? Rio Ferdinand, Roy Keane, Gary Neville. jadi Ujung-ujungnya cuma bisa ngomong doang kan di TV. jadi pandit semua. Jadi pandai semua, makanya Iya. emang kemana gitu loh. Hmm, Kasihan aja kalau ya itu tadi dia kenapa Sir Alex gak bisa meninggalkan legacy itu gitu dan kenapa hmm, sampai sekarang harus dia lagi yang turun tangan, hmm. harus dia lagi yang apa ya melindungi itu tadi kata lo melindungi mantan anak buahnya gitu sampai Hmm. kapan? Ole itu kayak seperti perpanjangan tangannya Sir Alex jadinya kan sekarang. Hmm. Ya karena banyak yang bilang kayak strategi dia tuh kemarin dengan mainin tiga back tengah itu adalah strategi Sir Alex banget. Kalau udah kalah, Hmm, kalah besar atau dapat hasil-hasil yang kurang oke, hmm, Sir Alex dulu akan membenahi basicsnya dulu. Sir Alex akan main sangat pragmatis, hmm. mencegah kebobolan, baru coba membangun dari sana gitu loh. Itu sih yang ditekanin kemarin ketika Oleh tiba-tiba nurunin tiga back untuk kali pertama sejak Maret tahun lalu gitu loh. Udah lama dia nggak main formasi tiga back Hmm, padahal. hmm, Padahal dia back tengahnya banyak banget. hmm. Bener, Kayak gitu sih. bener, bener, bener. Ya, kita lihat lah ya Mm-mm. untuk MU lah. Tapi sekali lagi kalau sampai Conte ngelatih Spurs ini Iya, bakal lucu banget sih sebenarnya. iya, iya bener. Kesel lah pasti lah fans fans Hmm. Chelsea juga gue bilang sebel juga sih lihat konten di Spurs sih gue bilang. Ya, seperti Mourinho ke Spurs Mm-mm. kemarin. Iya bener, bener Hmm, bener. Mm-mm. hmm, hmm. Cuman kan Mourinho jadi udah jadi kayak karikatur dirinya sendiri lah kalau di Premier League ya udah nggak segarang dulu lagi gitu. Kalau Conte kan banyak orang percaya dia masih peak powers-nya dia gitu loh. Hmm, Masih emang pelatih salah satu pelatih nganggur yang paling eligible lah. hmm. Bener, 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 bener. Jadi dan si sekarang ya Man United siapa kalau misalnya oleh dua pertandingan ke depan kalah-kalah juga nama siapa yang bakal dibidik gitu. Paling Gitu sih. paling Zidane. Tapi I don't know Zidane cocok Ya, sama MU atau enggak. iya makanya. Ya Zidane kalau Man United selalu bilang DNA kan Zidane mana ada DNA-nya Man United gitu sih. Hmm, bener, bener, Gak bener. tahu. Seru sih ngobrol sama lo nih tentang ini. Hmm. Karena jujur tadi pagi gue lihat ini Hmm. berita, screenshotan ini, yang kepikiran sama gue langsung, "Oh, kayaknya lu cocok nih buat ini." Karena gue juga ngeliat ternyata setelah lihat lagi ternyata ini orang kayaknya ada bau-bau pendukung City nih dan lu kan juga pernah kerja di City, harusnya lu yang lebih tahu lah tentang tentang ini. Hmm. Iya, Dan ya yang menarik juga adalah bisa betul. ngobrol sama lu nggak hanya tentang bola ya. Tadi kita ngobrol tentang kenapa manusia-manusia di Indonesia ini Iya, seperti ini di seperti internet, gini banget ya, gini gi- banget netizen. gini gini banget Heeh. gitu loh. Kenapa nggak bisa Aduh, Iya, sebenarnya gini, ini mungkin terakhir kali ya apa? dari gue ya. Gue masih Hmm. sampai sekarang masih nggak habis pikir kenapa bisa ada orang nggak kenal dari mana out of nowhere nyapa lu di chat ngetiknya huruf P, Iya, P, 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 iya, P, P. Kan lu bisa sebenarnya ngetikkan halo, selamat siang, selamat pagi, nama saya iya ini, itu dia benar. keperluan lu, Mm-mm. saya dari ini, lu memperkenalkan diri dulu, Iya, iya keperluan benar. lu apa, lu kontak gua, lu dapat bisa Iya, lu kontak via WhatsApp, lu dapat nomor gua dari mana, udah kan, sebenarnya gampang kan, betul. sesimpel itu kan, tapi mereka Hmm. tidak melakukan itu, main diterabas aja. Iya, itu sih emang netiquette kan, etika dalam berinternet. Seharusnya kan etiket itu kan adalah perpanjangan dari etika kita dalam sehari-hari kan. Betul. Bener. Iya, tapi mereka nggak melakukan itu. Ya belum ada studi sih, setahu gue ya yang menunjukkan kenapa orang-orang itu p gitu. Selain karena mereka ya kurang dapat bimbingan mungkin dalam Hmm, berinternet, kurang hmm, dapat lingkungannya kayak gitu. Mungkin di dalam lingkungan mereka kayak gitu nggak apa-apa. hmm, Makanya mereka menganggap keluar dari lingkungan mereka pun seperti itu. Makanya gue bilang itu tadi yang hmm, close echo chamber itu. Kalau di echo chamber kita
suatu kegiatan kayak gitu terjustifikasi benar dan semua teman-teman networking kita melakukan hal seperti itu, ya pasti kita Hmm. akan menganggap itu adalah suatu Kebenaran, bener. hal yang normal dan itu Hmm, adalah hmm, hmm, kebenaran gitu hmm, loh. hmm, hmm. Ya tapi kan iya, lu nggak bisa sempit gitu berpikir ada ketika bermain media sosial, ketika berinteraksi dengan satu sama lain di media sosial gitu sih bro. Emang Hmm. Bener, bener, bener. susah lah, banyak tantangannya lah kalau di Indonesia. Memang pendidikan mulai dari pendidikan sih itu sih. Iya, iya. Ya harusnya bisa dimulai ya dari Hmm. sistem pendidikan kita yang tidak menghafal terus ya. Lah, ya lu bandingin, lu bikin video kayak gini, lu bikin Hmm, podcast kayak gini, hmm, viewersnya berapa dibandingin kayak orang-orang yang ngelakuin tindakan-tindakan sampah lah, maksud gua demi konten. Lu hmm. lihat aja trending topik, trending-trending di YouTube kayak gimana kan? Aduh, Hmm, maksud gua stop, stop lah orang Indonesia gitu loh. Maksudnya sukanya yang hmm, gak suka, yang topik-topik yang dalam tanda kutip berisi ya, maksud gue lebih suka konten-konten yang receh, hmm, yang hmm. wasting time. Lihat aja TikTok yang FYP-nya yang ditampilin kayak apa kan, aduh. Iya. Sedih sih gue lihat orang-orang pamer duit, sedih sih gue lihat Hmm, orang-orang joget di mana-mana, apa hmm, body exploiting badan mereka gitu. Maksud gue, it's not like that gitu seharusnya sih. hmm. Iya, tapi kondisi sekarang seperti itu, bro. Di TV pun juga sama kan. Acara-acara talk Nah show itu iya, ratingnya kecil. benar, Baru naik, benar, baru benar. naik, baru rame kalau menjelang menjelang pemilu. Nah, Iya kan? benar. Iya, Hmm. yang rame ya sinetron-sinetron kayak gitu yang ditonton. Ya, kapan kapan masyarakat Indonesia berkembangnya gitu loh. Hmm. Ya, pasti kita pingin apa ya? Masyarakat yang ya kalau orang bikin konten kan pasti ingin viewer sebanyak mungkin ya, tapi kan kadang harus ada batasan-batasannya gitu loh. Nggak bisa Hmm. selamanya kita ngikutin keinginan pembaca, pendengar, penonton kita kan. Cuman ya masalahnya konten kreator nggak ada batasan, nggak ada moral etiketnya gitu untuk menjaga konten mereka yang layak ditonton. Mereka hanya pingin dapat penonton banyak aja gitu loh. Hmm. Benar, benar, It's benar. such a shame sih. Hmm. Ya, PR kita semua lah ya. Tapi buat gue sih, Ya. selama lu punya value sih, lu Oh akan iya iya bisa, benar, values benar. lu Benar. lu yang akan bisa tahan lama sih. Lu akan bisa bertahan sih. Karena Iya. karena gini, yang gue lihat pun juga pola-polanya buat mereka-mereka yang cari viral atau Hmm. mungkin mereka yang cari sensasi, itu kan sebenarnya kan pendek-pendek ya. Untuk Hmm. next step berikutnya itu sebenarnya to be honest bro ya itu jauh lebih susah loh bro dibandingin misal contoh paling gampang gue lah yang gue kerjain sekarang. At least ketika gue udah punya Hmm. value-nya, gue mau ngapain masih kebayang lah. Ya. Road ke depannya tuh kebayang gitu. Tapi kalau yang model-model kayak begitu, I, I don't know. Ya. Berikutnya tuh mau Ya, ya, gimana? ya. Berikutnya tuh mau ngapain gitu loh. Karena gue yakin lu mau bikin blueprint ini pun juga susah ya kan. Iya, benar. Ya, mereka nggak mikirin values, mereka cuma mikir viewers, mereka cuma mikir cuannya gimana. Ya, itu lagi balik lagi ke FB, ke Google, monetisasinya mereka gimana? Monetisasinya kalau sama-sama eh, semua konten dari banyak-banyakan yang nonton kan, Hmm, ya konten pendidikan berguna buat banyak orang, tapi belum jauh lebih sedikit yang nonton ketimbang konten yang ya kayak kontennya Jack Paul lah. Gue kalau lihat juga males banget tuh videonya mereka kan, hmm, apalagi yang populer-populer di Indonesia gitu. Ya kalau emang hmm, Google juga mau punya inisiatif lebih, ya mereka bisa ngasih lebih sebenarnya seharusnya ke konten-konten pendidikan, ke konten-konten apa ya yang meningkatkan kemampuan hidup seseorang lah, yang bisa hmm, konten edukatif gitu-gitu loh, benar. ketimbang konten yang hanya mengutamakan viewers ya. Dari ekosistemnya juga, yang punya ekosistem juga ngesetnya kayak gitu, ya sekarang batasan-batasannya datang dari masing-masing user aja gitu sih. Iya, benar. Ya karena Mhm. industri gitu. Industrinya menuntut lo ya.
ujung-ujungnya duit. Nggak bisa Iya, bohong. iya, benar-benar. Nggak, Betul. nggak bisa Susah kita emang. pungkiri juga. Ujung-ujungnya duit Iya, semua. jadinya ya audiens-audiens yang ngerasa oke aja untuk DM pemain bola, bilangin pick lah, bilangin apalah, ya kayak gitu, Bang. Hmm. Susah itu. Tuh, Ya, kacau. gitulah bro. Ya, kita yang penting Iya. sekarang ini kita lakukan yang terbaik buat kita lah. Maksud gua, Ya, lu juga profesi lu sebagai jurnalis, lu juga punya value-nya. betul. Gue juga sekarang gue jalan podcast, gue juga punya value. Dan gue yakin di luar sana pun juga masih Banyak, ada ya. sih Masih orang-orang banyak, iya. yang inilah yang punya value bagus dan mereka ngejalanin Mm-mm. juga dengan ini ya, dengan Mm. nggak konsisten dan gini, lebih tepatnya Iya, konsisten dan nggak nyerah gitu. Tapi iya, seperti kata lu mungkin bisa generasi berikutnya atau generasi berikutnya lagi baru bisa kelihatan banget iya, sih benar sih. Ya kita mungkin sekarang ini benar. ya sebagai inilah ya kita yang Iya, buka jalan dulu aja lah. iya, benar. Buka Hmm. jalan. Ya karena progres isu terhadap pemakaian media sosial yang tidak bertanggung jawab kan ini sebenarnya isu relatif baru ya. Hmm. Ya maksudnya mungkin 5 tahun, 10 tahun lalu nggak ada gitu isu-isu Hmm. seperti ini, separah ini gitu. Ya emang ini kita lagi proses proses lah, masih dalam proses Hmm. Hmm. Betul, setuju. gitu. Ya, let's it lah ya, let's do the best lah ya. Iya, setuju eh banget. ya sekali lagi sih menurut gua obrolan kita hari ini nih sih inilah ya. Hmm, Semoga untuk Anda yang dengerin podcast ya. episode kali ini mendapatkan sebuah insight lah dari ya Hmm, kejadian dari seorang netizen yang mem-DM dengan ya. tidak sopan ke seorang pemain bola ini. Thank you lah bro untuk obrol-obrolnya bro. Sama-sama Bro Andri, thank you udah diundang lagi lo nih. Iya, Thank you it's banget. always nice. Selalu seru ngobrol-ngobrol. Iya, it's Iya, always nice talking to you, bro. betul. Oke, kita close dulu lah ya Ya, podcast ini, sama-sama. episode kali ini. Gua Antri dan Firsi Idris mohon pamit. Kita jumpa lagi di Talk Talk Podcast episode berikutnya. Bye.